Halo founders, welcome back again to my channels di Abdu Startup Channels. Oke, seperti biasa teman-teman semuanya, di segmen kali ini kita akan bahas seputar dunia startup, dunia bisnis, dan juga industri kreatif tentunya. Apa saja yang bisa membuat anak muda, milenial, dan Gen Z paham tentang bisnis startup, semua akan kita bahas pada video ini. Oke, judul kita pada video ini yaitu 3 kesalahan umum yang paling fatal ya. 3 kesalahan umum ini paling fatal banget, sering dilakukan oleh anak milenial dan Gen Z dalam membangun bisnisnya, ataupun mungkin para pemain lawan bisnis mungkin banyak juga yang masih stuck dan juga tidak berkembang bisnisnya karena adanya 3 kesalahan ini. Mulai dari kesalahan fatal yang pertama, yaitu tidak menentukan target pasar yang spesifik atau niche. Oke, target pasar yang spesifik ini kenapa sangat penting? Karena ketika kita semakin spesifik dalam menentukan target pasar ataupun target audience ataupun target orang yang kita tuju, semakin spesifik yang kita tuju, maka orang pun akan lebih mudah, customer akan lebih mudah untuk mengerti dan memahami apa sih sebenarnya yang kita jual, apa sih sebenarnya yang kita tuju, apa sih ke arah mana bisnis kita ini akan berlabuh, dan juga maksud dari bisnis kita ini menuju kemana. Maka dari itu sangatlah penting untuk menentukan yang pertama itu niche atau target audience yang spesifik. Contohnya, saya beri contoh. Saya ingin menjual kado untuk anak-anak milenial dan Gen Z kisaran umur 18-24 tahun dengan kriteria hobinya itu shopping, marketplace yang hobinya itu dia belinya di Shopee, lalu juga dia warna kesukaannya seperti warna apa, itu semua ditentukan ya dengan terperinci, maka akan terbentuklah target pasar yang sangat spesifik dan juga sangat membantu untuk perkembangan bisnis yang sedang kita bangun. Yang kedua, tidak konsisten. Banyak banget dari anak-anak milenial, Gen Z, dan juga yang baru mulai bisnis ataupun mungkin pemain lawan bisnis ya, banyak yang padahal sedikit lagi dia akan menang tapi dia mundur. Karena mundur dalam bisnis itu menandakan suatu kekalahan. Tapi kalau mungkin teman-teman punya pendapat sendiri itu tidak apa-apa, dan ini hanya disclaimer saja. Banyak dari bisnis pemuda ataupun bisnis pemula yang ketika baru mulai bisnis mereka sudah mundur, dan juga baru mulai 1 tahun, baru mulai bisnis mereka sudah gonta-ganti bisnis, dan juga akhirnya tidak sustainable dan juga tidak dapat mencapai target yang mereka idam-idamkan selama ini. Seperti itu. Yang ketiga, takut berkembang. Takut berkembang ini indikasinya banyak, yaitu mereka takut untuk kolaborasi, takut untuk mengenalkan brand-brandnya, takut untuk memperlihatkan siapa sih sebenarnya brandnya ini, apa sih brandnya ini. Padahal itu adalah hal yang krusial yang harus kita pahami untuk bisa mencapai target pasar atau customer yang ingin kita capai. Maka dari itu ketika kita takut untuk maju dan memulai bisnis kita ini untuk berkembang ke depannya, untuk kolaborasi, untuk mengadakan media partnership bersama bisnis-bisnis lainnya, maka kita tidak akan bisa berkembang. Tapi kalau kita berani untuk mengambil tindakan, kita berani untuk resiko, kita berani rugi, itu tidak apa-apa rugi, karena kita akan terus berkembang seiring berjalannya perjalanan kegagalan itu. Kegagalan itu membuat kita dewasa dan juga menjadi kita terus bertumbuh dalam bisnis. Mungkin 3 itu saja hal yang paling fatal dari saya ketika mulai bisnis.